Halo, kembali lagi bersama Pak Bud, AgriScience. Oke sahabat hidroponik, kali ini adalah edisi spesial. Saya akan memperkenalkan sebuah alat ini yang ada di depan saya. Mungkin beberapa teman belum tahu apa ini ya. Oke, ini adalah alat yang disebut filtrasi demineral. Apa itu filtrasi demineral? Alat ini adalah berguna untuk menghilangkan zat terlarut atau mineral terlarut di dalam air. Karena di hidroponik, air baku itu sangatlah penting dan akan menentukan hasil panen. Berapa standar air baku yang layak untuk hidroponik itu? 50 sampai 100 ppm. Di atas itu terlalu beresiko terjadinya pengendapan nutrisi. Jika sudah terjadi pengendapan, maka rasio nutrisi yang sudah kita racik itu akan berubah. Jadi sudah tidak optimal lagi. Karena itu perlu dilakukan yang namanya demineralisasi. Alat ini bisa mengurangi TDS atau total dissolved solid atau mineral terlarut di dalam air baku itu hingga 0 ppm. Jadi kita menghilangkan semua mineral, lalu kita masukkan nutrisi. Itu sekilas penjelasan tentang filter demineral. Oke, tidak perlu panjang lebar lagi. Saya akan menjelaskan nama-nama dari alat-alat ini. Yang pertama yang dibutuhkan adalah housing. Ini disebut housing ya. Lalu ini tabung. Tabung ada 2 tabung. Ini berbeda ya. Yang ini adalah tabung yang berisikan ini seperti pasir ya. Ini adalah resin. Namanya resin kation. Lalu di tabung yang kedua ini adalah resin anion. Nah, untuk proses demineralisasi itu harus ada 2 bahan ini. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah resin kation, lalu resin anion. Resin kation ini berfungsi menyerap ion positif. Lalu untuk yang anion ini akan menyerap ion negatif. Contoh ion positif adalah kalsium, magnesium, dan lain-lain. Contoh ion negatif adalah klorin, amonium, dan lain-lain. Nah, jadi harus ada 2 komponen ini. Caranya adalah yang pertama, masukkan resin kation ke dalam housing, lalu kita tutup. Lalu ini untuk resin anion, kita masukkan juga ke dalam housing. Di sini ada tanda biru, ingat. Di housing ini tanda biru adalah tanda air in ya, input, output. Di sini juga sama, ada biru, input, output. Jangan sampai terbalik. Input selalu ada tombol biru. Ini adalah fungsinya untuk mengeluarkan udara. Nah, setelah kita masukkan tadi resin kation, resin anion, lalu kita sambung. Seperti ini. Ingat, nanti input selalu dari kation, air baku melalui kation, lalu keluar lewat anion. Jangan sebaliknya. Jika sebaliknya yang ada TDS-nya akan naik, bukan turun ya. Jadi ingat, sebelum kita memasukkan air baku, selalu pastikan kation dan anion tidak salah posisi. Selalu air input masuk dari kation, lalu keluar lewat anion. Oke, cukup jelas ya tadi penjelasannya tentang cara menggunakan resin kation dan anion ini atau yang disebut dengan filter demineral atau filter deionize. Ini adalah alternatif untuk filter RO ya. Jadi teman-teman boleh pakai filter RO, boleh juga pakai filter ini. Silakan. Sesuaikan dengan budget. Nah, ini enaknya jika kita pakai filter demineral. Kita cukup beli 1 kali, ini bisa dipakai hingga ratusan kali.
Ini kebetulan yang sudah saya pakai di sini, ini sudah saya pakai selama 3 tahun. Masih tidak apa-apa sampai sekarang. Jadi jika kita sudah pakai, jika jenuh, nanti kita akan meregenerasi ulang. Jadi jangan dibuang ya jika sudah jenuh. Jika sudah jenuh, nanti kita cuci ulang atau regenerasi ulang. Jadi bisa dipakai kembali seperti semula. Bagaimana cara meregenerasi ulang? Tunggu video selanjutnya. Sekian, gasken.